611. Meghan membenci Daryl karena cinta, jadi dia menganggap semua kekuatan yang bersahabat dengan Daryl ini sebagai gangguan. Terkesiap. Seluruh kerumunan menjadi gempar setelah mendengar bahwa banyak ekspresi kultivator berubah. Apa? Meghan baru saja menjadi master aliansi dan dia sudah ingin bertarung melawan Daryl. Daryl adalah pahlawan utama dunia semesta. Kalau tidak, sekte lain tidak akan mempertaruhkan hidup mereka untuk masuk ke penjara dunia baru. Mereka semua langsung saling pandang, bermasalah. Ya Tuan. Mereka menjawab serempak beberapa detik kemudian. Sebenarnya, mereka enggan menjadi musuh Daryl. Namun, mereka tidak punya pilihan karena kehidupan sekte mereka ada di tangan Meghan. Mereka harus mematuhi setiap perintahnya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Meghan mengangguk puas dan tersenyum. Daryl, saya memohon Anda sebelumnya, namun Anda menolak saya. Menolak saya akan menjadi keputusan Anda yang paling disesalkan yang pernah Anda buat sepanjang hidup Anda. Sementara itu di Istana Dunia Baru. Monica sedang duduk di dekat jendela di kamarnya dengan wajah cantiknya yang penuh dengan kekhawatiran dan kesedihan. Itu sangat kontras dengan jubah elegan yang dia hias. Karakter jahat Lord Kenny mengalami overdrive 3 hari lalu saat dia merobek pakaian Monica. Namun, Monica menamparnya pada saat terakhir. Lord Kenny tiba-tiba mendapatkan kembali kejelasan ketika dia ditampar. Sebenarnya, Monica adalah satu-satunya wanita di hati Lord Kenny dan dia tidak berpikir jernih ketika dia merobek pakaiannya. Lord Kenny meminta maaf kepada Monica setelah itu. Kejadian itu beberapa hari yang lalu. Namun, Monica tidak mengambil hati karena hatinya terus-menerus memikirkan Daryl sampai-sampai menghancurkan jiwa. Monica sangat pahit di hatinya pada saat itu. Dia bertemu kembali dengan Daryl tidak lama, namun mereka harus berpisah lagi. Dia juga tidak tahu bagaimana keadaan Daryl setelah melarikan diri dari istana. Ibu Permaisuri. Sebuah teriakan datang dari luar kamarnya tepat pada saat ini sebelum Ambrose perlahan masuk dengan wajah khawatir. Ambrose memperhatikan ibunya selalu memiliki wajah sedih sejak memasuki istana. Merayu. Ambrose mendekati Monica pada saat itu dan bertanya, Ibu Permaisuri, mengapa kamu tidak bahagia sepanjang waktu? Monica menoleh dan dengan datar berkata, Ambrose, berhenti memanggilku Ibu Permaisuri. Aku bukan Ibu Permaisurimu. Monica tidak pernah ingin menjadi permaisuri dan mendengar itu hanya membuatnya tidak nyaman. Lebih penting lagi, Monica jelas merasa bahwa Ambrose yang dulu patuh dan menggemaskan telah berubah dan menjadi seperti orang asing baginya. Ibu, Ambrose terkekeh tak berdaya setelah mendengar itu dan segera mengubah cara dia memanggilnya. Dia kemudian berjalan dan menghiburnya. Ibu, aku tidak mengerti apa bagusnya Daryl itu. Dia bahkan tidak bisa melindungi wanitanya sendiri, namun sepanjang hari kamu hanya bisa memikirkannya. Ambrose kemudian mengamati ruangan elegan dan megah di sekitarnya sebelum melanjutkan, bukankah bagus menjadi permaisuri? Ayah Kaisar sangat mencintaimu dan ada begitu banyak orang yang melayanimu. Anda memiliki kekayaan dan kemuliaan seumur hidup untuk dinikmati. Ekspresi Monica berubah sebelum dia bisa menyelesaikan dan segera menyela. Diam. Bahkan jika ada sesuatu yang buruk tentang dia, dia tetap ayah biologismu. Monica lalu melambaikan tangannya. Pergilah. Biarkan aku dalam damai. Bab 1612. Sebenarnya, Monica sangat ingin mendidik Ambrose tetapi tahu di dalam hatinya bahwa Ambrose sudah dewasa pada saat itu. Dia bukan lagi anak kecilnya. Baik-baik saja maka, Ibu, istirahatlah dengan baik. Ambrose diam-diam menghela nafas, berbalik, dan meninggalkan kamarnya. Yang mulia. Seorang kasim buru-buru mendekatinya ketika dia berada di luar ruangan. Seorang wanita muda meminta untuk bertemu denganmu di pintu masuk istana. Nona muda lagi. Itu pasti salah satu murid sekte Meghan. Ambrose mengerutkan alisnya sebelum melepaskan dan berkata, katakan padanya aku tidak melihat tamu. Dia sudah bekerja sama dengan Meghan dan membiarkan Wudang, Shaolin, dan sekte lainnya pergi. Apa lagi yang dia inginkan? Bagaimanapun, dia adalah pangeran. Bagaimana dia bisa melihatnya kapanpun dia mau?
Si Kasim memiliki ekspresi yang bertentangan dan dengan pahit berkata, "Yang mulia, saya juga sudah mengatakannya, tetapi wanita itu bertekad dan berkata dia tidak akan pergi sampai dia melihat Anda." Ambrose menghela nafas setelah mendengar ini sebelum mengikuti Kasim ke pintu masuk istana. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Ambrose bergidik ketika dia sampai di sana. Dia melihat sosok mungil yang cantik berdiri di dekat gerbang istana. Gadis muda ini sangat cantik dengan wajah berbentuk telur dan fitur yang sangat indah. Dia mengenakan gaun pendek berwarna pastel, menggemaskan seperti peri bunga. Itu adalah Eira Hansen yang sudah lama tidak dia lihat. Kakak Ambrose. Eira terkejut dan senang saat bertemu Ambrose sebelum dia bersorak dan bergegas seperti burung kecil ke pelukan Ambrose. Kakak Eira. Ambrose sadar setelah sosok lembut itu ada di pelukannya. Dia tercengang dan gembira pada saat bersamaan. Itu kamu. Ambrose tersenyum senang ketika dia mengatakan itu. Dia sangat senang. Ambrose tidak bisa membantu tetapi mengukur Eira pada saat yang sama. Gadis kecil itu sudah dewasa setelah tidak melihatnya selama beberapa tahun. Dia seperti peri kecil. Eira mengedipkan matanya sebelum dia tersenyum dan berkata, "Kakak Ambrose. Saya yakin Anda tidak mengharapkan ini, kan?" Meskipun dia tidak melihatnya selama beberapa tahun, dia merasa dekat dengan Ambrose di hati Eira. Selain itu, hubungan mereka tampaknya menjadi lebih dekat. Ambrose dengan berat menganggukkan kepalanya. Ini tidak hanya tidak terduga, tapi aku juga benar-benar terkejut. Ayo, mari kita bicara di dalam. Dia kemudian mengambil tangan Eira dan memasuki istana. Di istana pangeran, dia mengundang Eira untuk duduk dan secara bersamaan menginstruksikan Kasim di luar untuk segera menyiapkan teh dan beberapa makanan ringan. "Saudari Eira, kemana saja kamu selama ini?" Ambrose tidak bisa tidak bertanya begitu teh dan makanan ringan disajikan. Sebenarnya, Ambrose tidak lupa mencari Eira selain berlatih keras dalam kultivasi, tetapi seluruh 9 daratan terlalu besar. Ambrose telah pergi ke banyak tempat, namun tidak menerima kabar tentang keberadaan Eira. Mata Eira sedikit redup setelah mendengar ini sebelum langsung tersenyum dan berkata, "Ibu telah membawaku kemana-mana selama ini. Kami hampir bepergian ke seluruh 9 daratan. Apakah kamu tahu bahwa aku telah menemukan banyak hal menarik? Kekuatanku juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku menjadi luar biasa." Eira benar. Aurora membawa Eira dan menjelajahi seluruh 9 daratan sejak dipaksa meninggalkan Sekte Mei. Meski tidak sering berlama-lama di suatu tempat, Eira memperoleh cukup banyak pengetahuan melalui pengalamannya juga. "Saya mengerti." Ambrose menganggukkan kepalanya menyadari setelah mendengar itu. Tidak heran dia tidak bisa mendapatkan berita apapun tentangnya. Dia telah berkeliaran di usia yang begitu muda. Ini pasti berat untuknya. Ambrose tidak bisa tidak memikirkan kembali masa kecilnya yang sulit pada saat itu dan merasa lebih dekat dengan Eira yang telah melalui pengalaman hidup yang serupa. Ambrose mau tidak mau bertanya secara emosional, "Benar. Sister Eira, bagaimana Anda tahu saya di istana?" "Hehe." Eira tersenyum. Berita itu menyebar ke seluruh dunia baru ketika saudara Ambrose dimahkotai sebagai pangeran. "Aku pasti sudah mendengarnya." Eira kemudian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menamparkan dahinya. "Benar, saudara Ambrose. Aku datang mencarimu hari ini untuk meminta bantuan." Bab 1613. Haha. Melihat penampilannya yang menggemaskan, Ambrose tidak bisa menahan tawa. Dia mengulurkan tangannya dan mengetuk hidung Eira. "Jangan sopan padaku. Katakan padaku jika ada sesuatu dan aku akan mencoba membantumu semampuku." Dia adalah pangeran. Dia akan mencoba yang terbaik untuk mengambilnya untuknya bahkan jika itu bulan dan bintang selama Eira menyukainya. Kakak Ambrose. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Eira memiringkan kepalanya dengan tatapan malu sebelum dengan lembut berkata, "Aku dengar bahwa sekte-sekte dunia semesta telah ditangkap pada siang hari. Bisakah Anda melepaskan mereka?" Meskipun dia malu, mata Eira penuh harapan. Selama beberapa hari terakhir, Aurora membawa Eira ke dunia baru untuk mendapatkan pengalaman dan mendapat berita tentang Daryl yang bertarung dalam pertempuran sengit melawan Kaisar Dunia Baru.
Daryl kemudian entah bagaimana melarikan diri tetapi teman-teman dan keluarganya semuanya ditangkap. Aurora membenci Daryl, jadi dia secara alami tidak akan terganggu dengan semua itu. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa Wudang, Shaolin, dan sekte lainnya telah datang untuk membebaskan mereka dari penjara, tetapi akhirnya tertangkap juga. Meskipun Aurora telah lama meninggalkan Mei, dia masih memperhatikan situasi dunia kultivator di alam semesta dunia. Dia jelas bahwa alam semesta dunia akan selesai jika Wudang, Shaolin, dan sekte lainnya dihancurkan oleh Royals Dunia Baru. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Aurora kemudian membawa Eira untuk mengumpulkan berita di Royal City. Kecuali Aurora yang angkuh dan sombong. Dia ingin menyelamatkan sekte lain tetapi tidak melakukannya karena egonya dan juga tidak akan mengatakannya di depan Eira. Eira gadis yang cerdas, jadi dia secara alami tahu apa yang dipikirkan ibunya. Eira diam-diam menyelinap keluar beberapa saat yang lalu ketika Aurora sedang beristirahat di penginapannya. Itu karena dia mendengar bahwa teman baiknya Ambrose sekarang adalah pangeran kerajaan dunia baru. Dia pasti akan melepaskan mereka berdasarkan hubungan mereka jika dia menemukannya. Ambrose tertegun sejenak setelah mendengar ini dan menatap Eira dengan linglung. Kamu ingin melepaskan Wudang, Shaolin, dan sekte lainnya? Iya. Eira dengan serius mengangguk dengan wajah cantiknya. Meskipun aku dikeluarkan dari sekte Mei, bagaimanapun juga aku masih dari alam semesta dunia. Eira kemudian menarik lengan Ambrose dan dengan genit mengguncangnya. Saudara Ambrose, tolong terima seolah-olah aku memohon padamu. Tolong. Eira tidak tahu bahwa Wudang, Shaolin, dan sekte lainnya telah diselamatkan oleh Megan pada saat itu. Oke. Ambrose terkekeh dan menatap Eira. Kamu tidak perlu memohon padaku. Wudang, Shaolin, dan sekte lainnya telah dibebaskan olehku. Sebenarnya, Ambrose ingin mengatakan bahwa dia bekerja sama dengan Megan dan membebaskan mereka. Namun, dia berubah pikiran ketika dia mengingat Aurora dan Eira dikeluarkan dari sekte Mei karena Megan, jadi dia menyembunyikan bagian dari kebenaran itu. Betulkah? Eira bergidik mendengar itu saat dia meraih lengan Ambrose dengan wajah terkejut. Ambrose memandang Eira dengan penuh cinta dan kelembutan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Mengapa saya harus berbohong kepada Anda tentang hal seperti itu? Eira konyolku." Meskipun Ambrose masih belum sepenuhnya dewasa pada saat itu, dia juga tahu sedikit tentang cinta. Itu luar biasa. Eira bersorak. Dia kemudian tidak bisa menahan diri tetapi mendekati dahi Ambrose dan mematuknya dengan ringan. Berdengung. Ambrose langsung tegang pada saat itu saat dia merasakan kehangatan di wajahnya. Pikirannya berdengung dan bingung. Eira menciumku. Itu merupakan perasaan yang luar biasa. Astaga. Eira menyadari bahwa dia sedikit berlebihan saat melihat Ambrose menatapnya dengan linglung dan wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah. Itu sangat menggemaskan dan menawan. Bab 1614. Haha. Melihat penampilannya yang menggemaskan, Ambrose tidak bisa menahan tawa. Dia mengulurkan tangannya dan mengetuk hidung Eira. Jangan sopan padaku. Katakan padaku jika ada sesuatu dan aku akan mencoba membantumu semampuku. Dia adalah pangeran. Dia akan mencoba yang terbaik untuk mengambilnya untuknya bahkan jika itu bulan dan bintang selama Eira menyukainya. Kakak Ambrose. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Eira memiringkan kepalanya dengan tatapan malu sebelum dengan lembut berkata, "Aku dengar bahwa sekte-sekte dunia semesta telah ditangkap pada siang hari. Bisakah Anda melepaskan mereka?" Meskipun dia malu, mata Eira penuh harapan. Selama beberapa hari terakhir, Aurora membawa Eira ke dunia baru untuk mendapatkan pengalaman dan mendapat berita tentang Daryl yang bertarung dalam pertempuran sengit melawan Kaisar Dunia Baru. Daryl kemudian entah bagaimana melarikan diri tetapi teman-teman dan keluarganya semuanya ditangkap. Aurora membenci Daryl, jadi dia secara alami tidak akan terganggu dengan semua itu. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa Wudang, Shaolin, dan sekte lainnya telah datang untuk membebaskan mereka dari penjara, tetapi akhirnya tertangkap juga. Meskipun Aurora telah lama meninggalkan Mei,
dia masih memperhatikan situasi dunia kultivator di alam semesta dunia. Dia jelas bahwa alam semesta dunia akan selesai jika Wudang, Shaolin, dan sekte lainnya dihancurkan oleh Royals Dunia Baru. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Aurora kemudian membawa Eira untuk mengumpulkan berita di Royal City. Kecuali Aurora yang angkuh dan sombong. Dia ingin menyelamatkan sekte lain tetapi tidak melakukannya karena egonya dan juga tidak akan mengatakannya di depan Eira. Eira gadis yang cerdas, jadi dia secara alami tahu apa yang dipikirkan ibunya. Eira diam-diam menyelinap keluar beberapa saat yang lalu ketika Aurora sedang beristirahat di penginapannya. Itu karena dia mendengar bahwa teman baiknya Ambrose sekarang adalah pangeran kerajaan dunia baru. Dia pasti akan melepaskan mereka berdasarkan hubungan mereka jika dia menemukannya. Ambrose tertegun sejenak setelah mendengar ini dan menatap Eira dengan linglung. Kamu ingin melepaskan Wudang, Shaolin, dan sekte lainnya? Iya. Eira dengan serius mengangguk dengan wajah cantiknya. Meskipun aku dikeluarkan dari sekte Mei, bagaimanapun juga aku masih dari alam semesta dunia. Eira kemudian menarik lengan Ambrose dan dengan genit mengguncangnya. Saudara Ambrose, tolong terima seolah-olah aku memohon padamu. Tolong. Eira tidak tahu bahwa Wudang, Shaolin, dan sekte lainnya telah diselamatkan oleh Meghan pada saat itu. Oke. Ambrose terkekeh dan menatap Eira. Kamu tidak perlu memohon padaku. Wudang, Shaolin, dan sekte lainnya telah dibebaskan olehku. Sebenarnya, Ambrose ingin mengatakan bahwa dia bekerja sama dengan Meghan dan membebaskan mereka. Namun, dia berubah pikiran ketika dia mengingat Aurora dan Eira dikeluarkan dari sekte Mei karena Meghan, jadi dia menyembunyikan bagian dari kebenaran itu. Betulkah? Eira bergidik mendengar itu saat dia meraih lengan Ambrose dengan wajah terkejut. Ambrose memandang Eira dengan penuh cinta dan kelembutan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Mengapa saya harus berbohong kepada Anda tentang hal seperti itu? Eira konyolku." Meskipun Ambrose masih belum sepenuhnya dewasa pada saat itu, dia juga tahu sedikit tentang cinta. Itu luar biasa. Eira bersorak. Dia kemudian tidak bisa menahan diri tetapi mendekati dahi Ambrose dan mematuknya dengan ringan. Berdengung. Ambrose langsung tegang pada saat itu saat dia merasakan kehangatan di wajahnya. Pikirannya berdengung dan bingung. Eira menciumku. Itu merupakan perasaan yang luar biasa. Astaga. Eira menyadari bahwa dia sedikit berlebihan saat melihat Ambrose menatapnya dengan linglung dan wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah. Itu sangat menggemaskan dan menawan. Bab 1615. Ambrose menarik napas dalam-dalam dan perlahan menjelaskan, "Ayah Kaisar. Saya mengerti keinginan Anda adalah untuk menaklukkan 9 daratan. Namun, Ayah Kaisar baru saja naik tahta belum lama ini. Yang terpenting sekarang adalah membeli hati rakyat. Saya khawatir orang lain akan mengatakan bahwa Anda terlalu kejam jika kita menghancurkan sekte-sekte dunia semesta." Ambrose kemudian melihat reaksi Lord Kenny sebelum melanjutkan, "Aku melepaskannya agar aku bisa memberimu nama yang baik dan bagus. Selain itu, sekte-sekte ini hanyalah sekelompok pemula. Ini akan menjadi sepotong kue jika kita ingin menghancurkan mereka di masa depan." Meskipun dia memperlakukan Lord Kenny sebagai ayah kandungnya, dia masih tidak bisa memberitahunya fakta bahwa dia bersekongkol dengan Meghan. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Ekspresi Lord Kenny berubah beberapa kali setelah mendengar ini sebelum mengangguk dan berkata, Jadi ini yang ada di pikiranmu. Tidak buruk, tidak buruk, Ambrosius. Siapa yang mengira bahwa Anda bisa begitu bijaksana di usia yang begitu muda? Usaha saya tidak sia-sia. Lord Kenny kemudian terlihat arogan dan berkata, "Anda benar. Ini hanya masalah pemikiran jika kita ingin menghancurkan sekelompok pemula ini. Musuh utama adalah Daryl di hati Lord Kenny. Adapun Wudang, Shaolin, dan sekte lainnya, mereka hanya berada di urutan kedua." Ayah Kaisar bijaksana. Ambrose tersenyum bahagia dan memberi hormat pada saat yang sama. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Lord Kenny melambaikan tangannya sebelum tersenyum pada Ambrose dan berkata, "Oke, jangan bicarakan ini.
Saya baru saja selesai bekerja dan saya sedikit lapar sekarang. Ambrose, kenapa kamu tidak menemaniku makan malam? Lord Kenny kemudian berbalik untuk melihat Eira. Nona muda ini juga bisa bergabung dengan kami. Dia dianggap salah satu dari mereka sendiri karena dia adalah teman Ambrose. Apa? Kaisar mengundangnya untuk makan malam. Eira tercengang pada saat itu dan merasa dia terlalu beruntung. Eira kemudian sadar sebelum membungkuk dengan hormat dan ketakutan. Terima kasih, Yang Mulia. Ambrose sangat gembira dan bersemangat pada saat itu. Ayahnya memang sangat mencintainya karena dia tidak hanya menyalahkannya karena membawa Eira ke istana, tetapi juga memperlakukannya sebagai milik mereka. Ambrose dengan cepat menginstruksikan Kasim di sampingnya untuk menyiapkan makan malam ketika pikiran itu terlintas di benaknya. Eira adalah gadis yang bijaksana dan bahagia. Perlahan-lahan dia sedikit rileks dan tidak seketat sebelumnya saat merasakan mata kebaikan Lord Kenny. Harus dikatakan bahwa Royals hidup berbeda dari bangsawan atau pejabat lainnya. Dalam waktu singkat, itu adalah pesta dengan berbagai macam hidangan luar biasa yang disajikan. Aroma makanan tercium di mana-mana. Ayo, ayo, Ambrose dan Nona muda. Santai sebentar dan mari kita duduk bersama, kata Lord Kenny dengan penuh semangat saat itu sambil sedikit meredupkan aura kuatnya. Ambrose dan Eira saling memandang dan hendak mengambil tempat duduk mereka. Bang, bang, ah. Suara perkelahian datang dari luar sambil disertai dengan ratapan dan teriakan tepat pada saat itu. Pertarungan tampak agak intens. Seorang penjaga kerajaan kemudian dengan cepat masuk dan dengan hormat berkata kepada Lord Kenny. Yang Mulia, seorang wanita yang sangat kuat telah menyusup ke istana. Apa? Ekspresi Lord Kenny berubah setelah mendengar itu. Dia sangat marah. Siapa yang bisa begitu berani masuk ke istana larut malam? Mereka sama sekali tidak menghormati Royals. Ekspresi Ambrose dan Eira juga berubah pada saat yang bersamaan. Ambrose kemudian dengan cepat berdiri dan berkata kepada Lord Kenny, Ayah Kaisar, jangan marah. Aku akan pergi melihat-lihat. Dia kemudian dengan cepat pergi. Eira tidak banyak berpikir dan dengan cepat mengikutinya juga. Mereka segera mencapai alun-alun istana saat mereka melihat sosok menawan melambaikan pedang panjangnya di udara. Tubuhnya anggun, namun dia memancarkan aura yang menakutkan. Wanita itu berusia 30-an mengenakan gaun panjang biru tua dengan fitur cantik seperti peri bulan. 4 penjaga naga emas dan ratusan pengawal kerajaan mengelilingi peri ini berlapis-lapis, namun harus mundur karena serangannya yang mengintimidasi bahkan tanpa bisa mendekatinya. Wanita yang luar biasa. Bahkan keempat penjaga naga emas bukanlah lawannya. Ambrose diam-diam terpana melihat pemandangan ini dan mencoba merasakan kekuatan wanita itu hanya untuk terkesiap tak berdaya. Dia berada di level Heaven Ascension. Ibu. Eira yang mengikutinya bergidik tepat pada saat ini di pemandangan di depan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Eira kemudian bergegas maju tanpa peduli. Wanita cantik itu tak lain adalah Aurora Hansen. Ambrose sangat terpesona oleh keanggunan Aurora saat menyapanya dan bahkan tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Dia tidak menyangka Ibu Eira akan sangat cantik dan menawan. Aurora menganggukkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh dan arogan. Sebagai master sekte sebelumnya dari sekte Mei, Aurora dingin dan arogan terlepas dari siapa yang dia hadapi dan selalu memberikan kesan Dewi sedingin es yang tinggi di atas yang lain. Dia tidak ingin berbicara banyak. Lebih penting lagi, Ambrose adalah anak Daryl. Ambrose tidak bisa diganggu tentang hal itu juga setelah merasakan ketidakpeduliannya. Dia tersenyum dan mengundang, Bibi, lebih baik diundang daripada bertemu secara kebetulan. Mengapa kamu tidak beristirahat di istana malam ini karena kamu sudah di sini di istana mencari Eira? Wajah Ambrose penuh harapan dan ketulusan saat dia mengatakan itu. Dia sudah lama tidak bertemu Eira dan tentu saja ingin menyusulnya dengan baik. Tidak dibutuhkan. Aurora dengan dingin berkata tanpa emosi. Dia kemudian menarik tangan Eira dan tanpa ragu berkata, Eira, ayo pergi. Bab 1616. Aurora awalnya duduk dan beristirahat di penginapan ketika dia membuka matanya untuk melihat bahwa Eira telah pergi.
Aurora segera dan dengan cemas pergi mencarinya. Dia menyadari bahwa Eira telah memasuki istana setelah lama mencari dan merasa tertekan. Istana memiliki aturan ketat karena ini adalah malam, namun Eira mengganggu begitu saja. Apakah dia mencari kematian? Saat itu, Aurora masih belum mengetahui bahwa Eira telah datang mencari Ambrose dan langsung menyusup ke dalam istana untuk melindungi putrinya. Pada saat ini, Ambrose bergidik dan tanpa sadar menatap Aurora dengan wajah terkejut. Bibi yang seperti peri ini adalah ibu Eira. Ambrose dengan cepat berjalan 2 langkah ke depan dan berteriak kepada penjaga kerajaan di sekitarnya. Berhenti. Semuanya berhenti. Wall. 4 penjaga naga emas dan penjaga kerajaan di sekitarnya menghentikan serangan mereka setelah mendengar perintah pangeran dan dengan cepat mundur. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel, Eira. Pada saat itu, Aurora menyimpan pedang panjangnya dan dengan cepat berlari ke depan untuk memeluk Eira dalam pelukannya. Dia dengan marah dan cemas berkata, "Nona muda, mengapa Anda datang ke istana? Apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku?" Nada suaranya tegas tetapi penuh perhatian dan pada saat yang sama mau tak mau menatap Ambrose. Siapa anak ini? Mengapa Eira bersama dengannya? Aurora pernah mendengar Eira menyebut Ambrose, hanya saja dia belum pernah bertemu dengannya. Ibu. Eira dengan nakal menjulurkan lidahnya sebelum dia terkekeh dan berkata, "Aku tahu kamu ingin menyelamatkan sekte-sekte alam semesta, jadi aku datang untuk mencari Brother Ambrose untuk meminta bantuan." Eira menoleh untuk melihat Ambrose dengan manis ketika dia mengatakan itu. Anak ini adalah Ambrose. Aurora mengangguk lalu menatap Ambrose. "Kamu adalah pangeran dunia baru." Aurora memiliki perasaan campur aduk di hatinya ketika dia bertanya. Aurora telah mendengar banyak hal tentang Ambrose sejak datang ke New World Royal City. Salah satunya adalah hubungan antara Ambrose dan Lord Kenny Brett. Ambrose bukanlah putra kandung Lord Kenny yang ayah biologisnya adalah Master Sekte Gerbang Elysium, Daryl Darby. Informasi ini baru-baru ini menyebar ke seluruh kota kerajaan seperti api. Hati Aurora terasa sakit saat memikirkan Daryl. "Ibu, apa kamu baik-baik saja?" Mau tak mau Eira bertanya setelah merasakan ada yang tidak beres dengan ekspresi Aurora. Aurora menghela nafas, tersenyum, dan berkata, "Bukan apa-apa." Aurora membenci Daryl sampai mati. Dia tidak akan dipaksa untuk meninggalkan Sekte MA jika bukan karena dia. Karena itu, dia tahan terhadap apapun yang ada hubungannya dengan Daryl. Aurora juga tidak akan membiarkan putrinya mengakui Ambrose sebagai kakaknya. Ambrose berjalan mendekat dan membungkuk sopan pada Aurora tepat pada saat ini. "Halo, Bibi." Meskipun ia dibesarkan di dunia baru, Ambrose sering berkunjung ke alam semesta dunia selama bertahun-tahun dan belajar banyak tentang bahasa sehari-hari dan sapaan alam semesta dunia. Bab 1617. Ambrose menggaruk kepalanya setelah mendengar itu dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Karakter Ibu Eira benar-benar sedingin es. Astaga. Ekspresi penjaga kerajaan di sekitarnya sedikit berubah setelah melihat adegan ini dan berdiskusi di antara mereka sendiri dengan nada pelan. Wanita ini terlalu sombong. Pangeran sudah sangat sopan dan bahkan mengundang mereka untuk tinggal di istana. Ini akan menjadi kehormatan yang luar biasa bagi siapapun, namun dia menolak tanpa sedikit pun memikirkannya sambil tetap mempertahankan sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh. Betapa tidak menghargai. Namun, penjaga kerajaan tidak berani mengatakan apa-apa juga karena Ambrose tidak mengatakan apa-apa. "Ibu." Eira sedikit panik dan memeluk lengan Aurora sebelum mengayunkannya dengan lembut. "Kenapa kita tidak tinggal sedikit lebih lama? Saya baru saja bertemu dengan Brother Ambrose dan belum bertemu dengan benar." "Kamu hanya anak kecil, apa yang harus dikejar?" Aurora mengerutkan kening, tidak memberikan ruang untuk diskusi. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Eira kecewa setelah mendengar itu karena dia memahami temperamen ibunya. Biasanya tidak ada pertanyaan tentang kata-katanya. Namun, Eira cerdas ketika dia mengubah pikirannya dan memikirkan sesuatu sebelum dia dengan cepat berkata, "Ibu, apakah Anda tahu bahwa Ambrose telah melepaskan Wudang, Shaolin, dan sekte lainnya?"
Apa? Dia telah membiarkan mereka pergi. Aurora menatap Ambrose sekali lagi. Anak ini mungkin masih muda, tetapi dia memiliki kebenaran. Meskipun Aurora tidak memiliki reaksi apapun pada saat itu, kesannya tentang Ambrose sedikit berubah di hatinya. Ibu, kakak Ambrose adalah orang yang baik. Mengapa kita tidak tinggal sebentar? Eira memohon sekali lagi pada saat itu dengan mata besar berairnya yang bersinar dengan harapan, tampak menyedihkan. Baik, Aurora mengangguk datar. Ambrose telah melepaskan sekte, jadi dia membantunya menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan. Tidak pantas jika dia segera pergi. Eira tiba-tiba meledak dalam kebahagiaan melihat ibunya setuju. Luar biasa. Aku tahu ibu sangat menyayangiku. Pada saat yang sama, Ambrose tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk mengundang mereka. Bibi, tolong. Ambrose kemudian memimpin. Eira memeluk lengan Aurora dengan gembira sambil mengikuti di belakang. Ayah Kaisar. Ambrose tersenyum dan melapor kepada Lord Kenny saat memasuki aula utama. Ayah Kaisar, itu semua salah paham karena hanya Ibu Eira yang datang ke istana untuk mencarinya. Lord Kenny mengangguk dan berbalik untuk melihat Aurora hanya untuk langsung terpana. Menawan. Dia terlalu cantik. Meskipun Aurora mengenakan pakaian biasa, itu tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang cantik. Terutama sikap dingin dan arogansinya yang menjauhkannya ribuan mil dari orang lain sangat menawan. Mata Lord Kenny membuat Aurora sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya mengangguk pada Lord Kenny untuk menyambutnya. Wow! Kasim dan pelayan istana tiba-tiba dan seketika gempar. Wanita yang begitu sombong. Beraninya dia tidak berlutut ketika melihat Kaisar. Ekspresi Lord Kenny juga berubah. Statusnya tinggi di atas yang lain dengan kekuatan dan otoritas yang tak ada habisnya sebagai kaisar. Beraninya wanita ini begitu berani. Suasana di aula utama langsung menjadi sangat mencekik dengan para kasim dan pelayan istana di sekitarnya yang tidak berani menghela nafas.